Ya Tuhan, firman yang hidup, kami hendak belajar dari firman-Mu yang kami percaya mampu memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan menjalani hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian yang berasal daripada Allah sendiri, agar kami mampu memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 26 ayat yang 57 hingga 68 dengan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tuan-tuan. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat menentukan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu imam besar menggoyah pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, "Bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Menghadapi ketidakadilan dengan bijak. Ibu telah bicara soal ketidakadilan dalam gereja modern sekarang atau di dunia abad atau abad 21 sekarang. Kita sudah melewati tahun 2025, sudah sampai pertengahan tahun. Apakah kita tidak pernah berjumpa dengan yang namanya ketidakadilan?
ketidakadilan dan tidak bijaksana. Nah, kalau kita bicara soal kebijaksanaan Bapak Ibu, kita akan tentunya belajar dari seorang Raja Salomo yang Tuhan beri hikmat. Hikmat itu sesuatu yang ada di dalam Tuhan punya hati dan Tuhan punya pikiran. Hikmat itu dia akan lahir kalau kita hidup takut akan Tuhan. Dan dia akan wujud nampak di dalam yang kita bilang sikap bijaksana. Dan tentunya ada harapan yang besar. Kalau orang semakin tua dia harus semakin bijaksana. Tetapi jangan terbalik. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ada pakai kata kalau semakin tua semakin menjadi-jadi. Semakin tua semakin lama sabar-sabaran. Semakin tua semakin bukan tersinggung. Semakin tua semakin tidak berlaku ketidakadilan. Tetapi juga kemudian pada ketidakadilan ini Bapak Ibu Saudara, banyak juga kita temukan sekarang nyata. Siapa yang punya uang, siapa yang punya popularitas, siapa yang punya jabatan. Hati-hati, jangan sampai mereka memperlakukan ketidakadilan yang terjadi pada mahkamah agama Yahudi pada masa ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Matius pasal 26 ayat yang ke-57 hingga 68. Di sini bercerita setelah Yesus ditangkap, Yudas memberikan ciuman maaf pada tema minggu lalu. Yesus ditangkap, Yesus dibawa. Pada Injil yang lain menuliskan Yesus dulu menghadap Hanas. Hanas itu Kayafas yang tua. Yang namanya imam besar itu keturunan Imam Harun dan Musa. Tapi kemudian dalam kita bertanya, kenapa dulu begitu? Kenapa bagian macam firman lalu mengatakan Yesus melakukannya agar penggenapan kitab itu terjadi. Kita balik ke bacaan kita. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa menghadap Kayafas. Saya membagi bagian bacaan ini menjadi dua bagian besar. Ayat 57 hingga ayatnya yang ke-63a. Dalam ayat 57 hingga ayatnya yang ke-63a, di situ Yesus dibawa pada pengadilan yang dinamakan Mahkamah Agama Yahudi atau biasa disebut sebagai Sanhedrin. Sanhedrin adalah dewan tertinggi di Yerusalem untuk urusan agama dan biasanya mereka bekerja sama meminta perlindungan dari penguasa Romawi. Jadi segala sesuatu yang tidak mampu diurus oleh Romawi yang pemerintah akan mengurus di bawah masyarakat dalam ini. Kalau untuk memberikan keputusan mati-matikan yang kasih, tetapi harus pengadilan Yahudi memutuskan segala sesuatu di dalam. Yesus dibawa pada mahkamah agama Yahudi atau dikatakan Sanhedrin yang jumlahnya 70 orang, terdiri dari imam besar, seorang imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Pada proses pengadilan mahkamah agama Yahudi, dalam bagian bacaan kita menghasilkan Yesus harus dihukum mati. Jadi untuk hukuman mati bagi orang Yahudi itu hanya bisa diputuskan oleh Romawi. Dan segala sesuatu disitakan di dalam agama Yahudi dan dominasi. Karena yang punya hak memberikan hukuman mati hanya penguasa Romawi pada masa itu. Dan Yesus dalam bagian bacaan kita ada dua saksi yang menyampaikan kesaksian palsu mereka untuk menjatuhkan Yesus. Yang pertama, dalam ayat 57 hingga 63a, di situ saksi berkata, "Tidakkah engkau berkata, aku dapat menentukan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari?" Peristiwa ini dapat kita lihat pada Yohanes 2 ayat 19, tetapi juga Markus 14 ayat 58 pada waktu Yesus marah di bait Allah mereka menjual di situ dan Yesus mengatakan, dan hari ini juga apa menentukan
dengan kata tidak mengatakan apa. Dia tidak berkata apa. Dia hanya diam. Apa yang kita pelajari dari bagian yang pertama? Dari 57 sampai 63 jelas terlihat mereka menghadirkan kesaksian palsu dan memberatkan Yesus, dan oleh tuduhan yang pertama ini Yesus tidak memberikan jawaban. Apa dasarnya Bapak Ibu Saudara? Pilatus mengatakan di dalam Yohanes 14 mereka membawa Yesus hanya karena iri hati dan dengki. Bapak Ibu ada di sini yang suka iri hati dan dengki? Banyak ya? Dia pengamat siapa? Dia marah apa dan tinggal di dalam gelap? Ada majelis, ada iri hati dan dengki kan tidak majelis. Kalau kita membiarkan rasa iri hati dan dengki, Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena di mana ada dengki dan kepentingan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam pergaulan jahat. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau ketemu ini, terus ketemu pada bilang stop, bilang buat diri sendiri, stop ya saya, latih stop iri hati sama orang. Kalau kita pelihara itu, maka kita bisa merancangkan kejahatan atas itu orang lain. Siapa sudah menjadi pelaku peristiwa dan bagian ini. Mungkin dulu karena saya punya iri hati, saya punya rasa benci, saya menjatuhkan dia dari jabatannya. Mungkin dulu karena saya iri hati dan dengki, saya merusak rumah tangganya. Mungkin dulu. Tapi saya mau kasih ingat Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi bagian ini, Yesus diam. Kenapa Yesus diam? Ini yang harus menjadi bagian pertanyaan kita semua. Makanya kalau Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoa untuk mereka, ini kok Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang Kristen. Padahal setiap hari kita merayakan Yesus itu yang menderita, dia mati, dan dia lagi kita harus menjadi manusia baru. Tetapi untuk memberikan pengampunan, sabar. Ada begitu majelis? Ada majelis menjadi provokator, perusak rasa kebetulan Anda, atau ada anggota jemaat yang suka lapor-lapor. Kalau ini tak kamu majelis itu dia begini dan begitu. Ingat Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak baik yang dikonsumsikan dan mati, sebenarnya dia akan merusak diri kita sendiri dalam hidup kita, tetapi dia akan merusak persatuan tubuh Kristus yang besar. Dari bagian bacaan ini Yesus mengajarkan kita tetap diam. Diam bukan berarti suatu kekalahan. Diam berarti kita bertekuk lutut dan meminta Tuhan berperkara dalam persoalan ini. Dan kalau sudah serahkan kepada Tuhan, ini yang harus orang Kristen ingat. Dalam penyelesaian persoalan biasanya melibatkan hati Tuhan untuk berdoa. Tetapi setelah berdoa tinggal marah terus, tinggal muka bangga terus. Sabab spill baru saya akan pertarungan dulu. Kamu berdosa, kita berdosa. Karena apa? Karena kita sudah berdoa melibatkan Tuhan, tetapi kita tidak belajar merelakan segala sesuatu. Dia berarti kita meminta Tuhan berperkara, dan Tuhan yang akan berdiri menjadi hakim yang akan masalah saya. Sudah kita meminta itu dari Tuhan? Kalau kita sudah meminta itu dari Tuhan, tetaplah diam dan biarlah Tuhan bekerja. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara dari bagian ini, ayatnya yang ke-63b hingga ayatnya yang ke-68. Di situ tuduhan yang kedua diberikan kepada Yesus, dan tuduhan yang kedua ini memberikan Yesus hukuman mati. Karena aturan Yahudi kita tidak boleh membunuh. Yesus dituduh memberikan pengakuan kepada dirinya, apakah engkau Mesias anak Allah? Dan ayat 64 di sini Yesus menjawab ya. 63 ayat Yesus diam, tetapi ayat 64
Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia hidup di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. Yesus bukan hanya menjelaskan tentang kebenaran identitas dirinya, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi Yesus juga menjelaskan bahwa dia Anak Manusia dalam gelar yang diberikan, benar-benar Allah yang berkuasa. Apa tanggapan para mereka? Apa tanggapan para imam, tetapi juga orang-orang Yahudi? Imam menggoyahkan pakaian kebesarannya. Bapak Ibu, di dalam Yahudi, kalau imam menggoyahkan, itu berarti mereka benar-benar sangat marah dan mampu memprovokasi bangsa-bangsa itu. Dan di sini orang-orang Yahudi menampar, memukul, meludah, dan mengejek Yesus. Coba Bapak Ibu posisikan, kita posisikan kalau kita berada pada pihak Yesus atau kita sebagai Yesus. Pengadilan Yahudi luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pengadilan di kelas 2B di sini kayak seorang pukul pelakor, tetapi di sini dia langsung dipukul. Pertanyaannya, Yesus menerima ludah, tampar, pukul, ejekan, itu karena siapa? Karena kita, karena saya dan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melihara dosa, kita mau melihara fitnah dalam hidup kita. Fitnah itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Fitnah itu kalau orang yang difitnah itu dia tidak kuat, dia bisa gila, dia bisa bunuh diri. Kita yang melakukan fitnah, iri hati, dengki, kita yang merancangkan kejahatan, tetapi Yesus yang menanggung itu semua. Apa evaluasi kita dalam hidup sengsara Tuhan yang karena Bapak Ibu Saudara? Jawabannya itu cuma singkat. Kalau Yesus berkata kepada perempuan yang berbuat zina, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau bilang hal ini juga buat kita semua, buat saya dan Bapak Ibu. Kita ini berdosa di mata Tuhan. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa yang kita kalau lama yang tidak kuat berdoa itu akan jatuh di masa yang akan datang. Oleh sebab itu jangan buang waktu untuk fitnah orang. Oleh sebab itu jangan buang waktu untuk simpan akar pahit dengki di dalam hati. Jangan Bapak Ibu Saudara. Buang itu jauh-jauh. Karena apa? Karena kalau Tuhan datang itu yang bertanggung jawab sendiri. Karena kalau Tuhan datang itu yang berdiri di depan pengadilan tahta putih Allah sendiri. Tidak ada orang yang bantu kita. Dan tentunya kita punya keinginan dosa saya dihapus dan saya mau masuk Yerusalem yang baru. Tuhan menolong